Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua IPMAPA DIY Yogyakarta, Solidaritas Peduli Alam dan Manusia SPAM Tanah Papua, Aliansi Mahasiswa Papua AMP Komite Kota Yogyakarta, dan Forum Rakyat Indonesia untuk West Papua Free WP, serta Solidaritas Peduli Kemanusiaan menyikapi kasus penyiksaan dalam video yang beredar pada tanggal 22 Maret 2024 dan berbagai kasus kekerasan aparat TNI Polri terhadap rakyat di atas tanah Papua. 1 minggu yang lalu telah beredar 2 video penyiksaan terhadap 3 pemuda atas nama Warius Murib, Arinus Murib, dan Delvinus Kogoya dalam berdurasi 16 detik dan 29 detik tentang penyiksaan dan penganiayaan yang sangat keji dan tidak manusiawi terduga dilakukan oleh TNI dari Yonif Rider 300 per Braja Wijaya yang bertugas di Puncak Provinsi Papua Tengah. Pada tanggal 22 Maret 2024, setelah video beredar, langsung direspon oleh Pangdam 17 Cendrawasih melalui media seputar Papua.com bahwa video tersebut editan dan manipulasi gambar. Namun pada tanggal 23 Maret 2024, Kapuspen TNI Majen Nugraha Gemilan telah membenarkan bahwa video tersebut benar dilakukan oleh TNI Yonif Rider 300 Braja Wijaya di Puncak Papua dengan tuduhan berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Tuduhan TNI dibantah oleh juru bicara TPNPB Sebi Sambo melalui media Jubi pada tanggal 23 Maret bahwa 3 orang warga Papua yang disiksa bukan bagian dari TPNPB. Kami menilai pernyataan Pangdam Cendrawasih tersebut upaya untuk menutupi kasus penganiayaan dan penyembunyian pelaku-pelaku penyiksaan. Akan tetapi gagal karena telah dibantah dengan kenyataan. Video tersebut asli, bukan hasil editan. Kasus tersebut pada tanggal 25 Maret melalui media Tempo Nasional, Kadis Pennet, Brigjen TNI Kristo Mei mengungkapkan telah memeriksa sebanyak 42 anggota TNI dan 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Namun identitas dan proses penghukumannya belum jelas. TNI masih tetap menuduh korban penyiksaan adalah berafiliasi dengan TPNPB, namun informasi versi masyarakat keluarga korban belum ada, maka argumen tersebut masih sebatas tuduhan. Jelas bahwa kasus penganiayaan tersebut perlakuan yang sangat tidak manusiawi sehingga tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Yaukimo pada tanggal 22 Februari 2024. Penangkapan terhadap 2 pelajar SMA inisial MH dan BGE dengan tuduhan mereka adalah anggota TPNPB saat mencari ikan di Kali Brasa, Yaukimo. Kemudian TNI melakukan penganiayaan dan tangkap, dibawa ke Polres Yaukimo untuk diperiksa. Setelah diperiksa di media antara menyampaikan kedua remaja dipulangkan karena tidak terbukti bersalah atau bukan bagian dari anggota TPNPB. Ternyata kedua anak itu secara diam-diam dibawa ke Polda Papua Jayapura tanpa mengetahui dan saat ini masih dalam tahanan. Di Intan Jaya pada tanggal 27 Januari 2024, militer melakukan penembakan terhadap 3 orang dan 2 luka-luka, 1 inisial YS meninggal dunia. Masih banyak korban kekerasan aparat TNI Polri dari tahun ke tahun seperti yang diungkapkan oleh berbagai lembaga. Ratusan ribu jatuh korban dalam konflik di tanah Papua. Juga di Pegunungan Bintang terjadi penganiayaan oleh seorang polisi berinisial RK terhadap Join Urpon hingga tewas. Konflik belum usai, pemerintah negara terus melakukan pengiriman militer tiap tahun di Papua, meningkatkan drastis dari data imparsial jumlah militer di Papua. Pasukan organik jumlahnya sekitar 10.500 sampai 13.900, sedangkan non-organik dari 4 batalion yang ada jumlahnya sekitar 2.800 sampai 4.000 prajurit, dan itu dapat menyebabkan korban berjatuhan, pengungsian di mana-mana, trauma berkepanjangan, dan ruang demokrasi di Papua sangat tertutup serta hak
aman dan bebas tidak terjamin bagi rakyat Papua. Selain di sisi pengiriman militer melakukan berbagai operasi militer di beberapa tempat antara lain Duga, Intan Jaya, Puncak Papua, Yaukimo, dan Maibrat, serta beberapa daerah lainnya sehingga warga sipil pengungsi dari tanah air mereka. Sampai saat ini tercatat jumlah pengungsi data dari film dokumenter Jubi dari tahun 2018 sampai 2021 yang berjumlah 10 nama pengungsi sebanyak 60.224.752 jiwa orang meninggal, sedangkan 59.467 dalam keadaan pengungsi. Kasus kekerasan militer TNI Polri kasus bertambah tiap tahun mulai semenjak Papua dianeksasi ke dalam NKRI, dan setiap kasus tidak satu pun yang dituntaskan. Realita kekerasan aparat militer baik di TNI Polri dan penindasan rakyat Papua sampai saat ini belum merasa keadilan, kedamaian, dan kebebasan. Kenyamanan, maka tak salah satu pun rakyat Papua menyebutkan keberadaan Indonesia di tanah Papua adalah kolonial. Sebab dalam kehidupan tak merasakan kehidupan semestinya seperti manusia lain yang selalu diperlakukan bagaikan binatang, seperti kata Philip Karma, kitoran seakan setengah binatang. Data dari film dokumenter Jubi dari tahun 2018 sampai 2020. Maka dari itu kami menyatakan sikap dan tuntutan. 1. Pandam 17, Cendrawasih segera buka identitas pelaku anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap ketiga korban ke publik. 2. Mengecam dan mencopot Panglima 17 Cendrawasih atas pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut editan. 3. Pecat dan penjarakan pelaku penyiksaan terhadap warga di Puncak Papua serta adili dan pengadilan umum. 4. Negara segera bertanggung jawab terhadap eskalasi konflik di tanah Papua. 5. Negara segera hentikan pengiriman militer TNI Polri baik organik maupun non-organik di atas tanah Papua. 6. Polda Papua segera bebaskan 2 remaja SMA dari Yaukimo yang ditahan di Polda Papua Jayapura. 7. Polda Papua segera usut tuntas kasus pembunuhan Join Korupon di Kabupaten Pegunungan Bintang oleh anggota polisi berinisial RK. 8. Negara segera bertanggung jawab atas penembakan terhadap 3 orang warga, 2 luka-luka dan 1-nya korban meninggal di Intan Jaya, Papua. 9. Cabut revisi UU TNI, Omnibus Law, Cipta Kerja, KUHP, Minerba, Otsus Papua Jilid 2 dan Otsus DOP. 10. Adili dan penjarakan semua pelaku penjahat pelanggaran HAM berat di Papua dan Indonesia. 11. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 12. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokrasi. Demikian pernyataan sikap kami sampaikan atas nama kemanusiaan dan kebebasan bagi setiap orang di muka bumi manusia. Yogyakarta, 30 Maret 2024.